Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadari, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita nikmat, rahmat serta hidayah sehingga kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik pemirsa, sebelumnya perkenalkan nama saya Adnan Maulana dan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti yang kita ketahui bahwa ayat tersebut merupakan sebuah ayat yang mana diperintahkannya ibadah salat. Salat sendiri secara bahasa yaitu doa, dan secara istilah umum salat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram yang disertai dengan niat dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang utama bagi umat muslim. Serta salat sendiri adalah suatu kekhususan Allah kepada Nabi Muhammad ketika memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan salat ketika pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj sendiri, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat 50 waktu. Tentu hal ini menjadi sebuah keberatan bagi umat muslim. Sehingga Nabi Muhammad SAW menemui para nabi-nabi terdahulu untuk mendapatkan rukhsah atau sebuah keringanan. Sehingga pada kali ini salat dipangkas menjadi 5 waktu. Salat 5 waktu terkadang masih banyak yang meninggalkan. Entah pun alasannya, salat ini adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Karena salat adalah suatu pondasi utama seorang muslim. Salat sendiri adalah sebuah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu ialah ibadah yang dimana tidak ada ijab atau perantara. Sehingga hal ini Allah menurunkan langsung perintah salat kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Hal ini berbeda dengan diturunkannya Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Salat sendiri adalah suatu ibadah yang pertama kali dihisab di dalam akhirat. Sehingga salat ini menjadi hal yang pertama untuk kita utamakan. Adapun ketika kita melaksanakan salat, terkadang masih banyak meninggalkan syarat sah dan syarat wajib. Sehingga salat ini harus melakukannya dengan baik dan benar. Salat itu ada beberapa macam. Di antaranya ketika kita mempunyai suatu tujuan yang berbeda, maka tentu saja salat itu akan berbeda. Contohnya seperti ketika kita ingin mendapatkan sebuah kelapangan rezeki, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan salat duha. Ketika kita di antara kebingungan, di antara pilihan mana yang terbaik, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat istikharah atau salat meminta petunjuk.
Dan ketika kita mempunyai suatu hajat yang dimana kita berusaha untuk mendapatkan hajat tersebut, kita diperintahkan untuk sholat hajat. Sholat sendiri adalah ibadah sebagai komunikasi kepada Allah. Ketika kita banyak sekali mempunyai suatu masalah, kita bisa melakukan sholat. Karena sholat tersebut akan membawa kita ke dalam ketenangan. Sholat bisa dikatakan sebagai sarana untuk curhat kepada Allah. Karena ketika kita sholat, kita bersujud, kita menyembah Allah, kita meminta kepada Allah. Dan kita harus berikhtiar kepada Allah supaya hajat bisa terkabulkan. Baik, permisa, saya sendiri di sini akan menganalogikan sebuah benda, yaitu botol. Jadi pada diri manusia itu harus dipondasikan dengan adanya 5, yaitu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah naik haji. Nah, apabila pondasi 5 ini tersebut mengatur pada kehidupan seorang muslim, maka kuatlah muslim tersebut. Ketika ada pengecualian, kita tidak bisa melaksanakan salah satu atau diantaranya rukun Islam tersebut. Contohnya seperti yang pertama, yaitu naik haji. Naik haji bisa ditinggalkan bagi kita. Mungkin karena keadaan kita tidak sehat, karena keadaan kita belum mampu untuk membiayai, karena keadaan kita masih belum layak untuk bernaik haji. Yang selanjutnya, yaitu puasa. Puasa ini bisa kita tinggalkan. Puasa ini bisa kita tidak laksanakan karena beberapa hal. Seperti ketika kita sakit, bahwasanya orang sakit itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Dan puasa sendiri ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan, seperti musafir, ibnu sabil, maupun lainnya. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat sendiri bisa kita tinggalkan. Mungkin karena kita ada termasuk contoh seperti orang fakir miskin, contoh seperti mu'alaf, dan lain-lain. Sehingga hal ini bisa kita tinggalkan karena adanya suatu pengecualian. Yang selanjutnya adalah sholat. Sholat ini bagaimanapun keadaannya tidak bisa kita tinggalkan hal tersebut. Ketika kita sedang sakit, mungkin kita tidak bisa berdiri, tetapi kita bisa sholat dengan cara duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, kita bisa sholat dengan cara tidur, terlentangnya. Dan ketika kita tidak bisa tidur terlentang, kita bisa melaksanakannya dengan suatu isyarat. Tentu hal ini, sholat adalah ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Apabila sholat itu tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, baik itu yang sehat, yang sakit, yang miskin, maupun yang kaya, maka rusaklah tatanan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebegitukah penting sholat dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita melaksanakan sholat, meskipun pada diri kita masih banyak sekali melakukan sebuah dosa-dosa, masih banyak sekali melakukan sebuah kesalahan, maka dari itu sholat akan membawa kita kepada hal yang kebenaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.